habis API kan ada data ya. Itu yang mau kita post ya? Mana ini? Data baru. Ya itu Itu yang mau kita tambahin. betul. Oke. Jadi data barunya apa? Ini data barunya. Kita kirim di sini nih, koma terus data barunya apa? Sesimpel itu. Kalau kita bandingin dengan kita yang sebelumnya nih, yang belum interaksi API, yang ibaratnya kita bikin API-an lah. Karena ya. Itu kayak gini tuh kalau pakai fetch. Tuh. Kalau pakai fetch, dia tuh fetch URL-nya apa, terus kita harus ngasih tahu dulu metodenya mau apa. Metodenya post. Terus headersnya juga kita kasih tahu dulu. Terus baru bodinya. Nah, bodinya data baru ini yang atas. Tuh. Jadi kita harus ngubah dulu ke JSON Stringify. Ribet. Kalau menurut gue sih ribet ya, kayak lo harus ada kurung kurawal segala macam gitu-gitu. Ya. Iya. Ini gua coba pindahin ke bawah nih. Ini gua komen dulu. Nah, tuh. Ini pakai Axios, ini pakai Fetch. Kalau Axios tinggal titik post, URL-nya apa, masukin data baru. Kalau berhasil, kita konsol. Responnya apa sih kalau berhasil dari backend, kita pengen tahu misalkan. Responnya ini response tuh. Cuma ini doang. Gitu. Kalau ini, lu harus kasih tahu dulu metodenya apa, headersnya apa, terus bodinya apa segala macam gitu. Nah, tuh, mau pakai Axios atau pakai Fetch boleh. Tapi kalau gue lebih prefer pakainya Axios. Kayak gitu. Ya. Nah, itu Axios apa Fetch. Terus kemarin kita juga sempat bikin post pakai function biasa, mana functionnya. Nah, ini create data. Ini kita bikin database nih, belum nembak ke API. Kalau kita kan kayak gini, database titik push data barunya apa. Terus habis itu jalanin get data lagi. Ini belum komunikasi API ini masih lokal lah, ibarat kata database masih database lokal. Tapi kalau yang kita nyoba ini posisi di sini, ini udah database ini. Ada database di sini nih. Gue pakai MongoDB database-nya. Masuk ke sini. Kalau kalian ngepost masuk ke sini. Ya. Gue pakai MongoDB. Kelamaan. MongoDB Atlas. Nice, kesini lagi. Ya, ini database nih, MongoDB. Dia berjalannya di server deh. Nggak kita nginstal kayak MySQL segala macam. Mungkin Ika pernah nyobain MySQL kan ribet juga tuh. Kalau ini nggak, cuma di sini doang. Nah, ini database-nya. Taruh dalam mode nih. Terus collection. Nah, ini collection-nya. Nah, gue itu naruh di location, table location. Nah, ini database-nya masuk ke sini nih. Tuh banyak. Nah, ini gue ubah nih. Testing bootcamp berapa tanggal berapa sekarang? 9 Agustus. Ya. Berhasil tuh, respons berhasil, dia 200 masuk sini. Ini kalau gua refresh harusnya data terbarunya masuk ya. Nah, testing bootcamp 2. Nah ya. Oh, di sebelahnya. Testing bootcamp. Baik juga testing kemarin. 80 ini kodenya berapa? Datanya baik juga ya. Nah, tuh, testing bootcamp 9 Agustus masuk. Masuk ke database. Ya. Jadi ini database real nih. Ya. Beda dengan yang awal kita buat database titik push kemarin ya. Ini kalau kalian ingat database titik push. Ini database ini masih statik ini. Iya. Nah, ini database mahasiswa. Nah, ini database masih di sini, masih lokal. Tapi yang sekarang cuma gini doang nih. Kalau pakai database asli cuma gini doang.
URL-nya apa, kita kirim data baru, masuk ke sini. Gitu. Berarti emang URL udah terhubung sama database-nya. Betul, URL ini terhubung sama database. Sebenarnya bikin URL ini backend yang hubungin database. Iya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus ini kita get juga, get cuman gini doang tuh, axios.get. Ini API-nya, ya yang di get ini nih, database ini. 82 data ini di get sama dia. Yang kalau kita lihat, ini kan 82 tuh ya. Resultnya 82. Ini harusnya 81. Nah, kan dimulai dari 0. 82 lah. Oh iya. Kayak gitu. Ya. Ini ngambil tuh dari database ya. Nah, ini delete data. Delete data itu berdasarkan ID ya. Notabene ID. Gue belum pernah ada nemuin backend ngapus data itu berdasarkan yang lain gitu. Ini kan kalau kita lihat datanya ada create add, ada ID, ada image URL, jenis kecelakaan. Gue belum pernah ngeliat selain ID. Pasti kebanyakan itu pasti ID. Kenapa? Karena ID paling unik. Gitu. Jadi ini kita punya data banyak nih 81. Kita mau ngapus yang mana? Maksudnya gitu. Ya. Aku pengen ngapus yang ini yang indeks ke 0. Ya udah kita copy aja ID-nya. Masukin sini. Udah kehapus. Gitu. Ini kebetulan API-nya lagi error. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ngirim ID, terus URL-nya, terus slash ID. ID-nya. Gitu. Metodenya jangan lupa ganti jadi delete. Karena kita pengen ngapus. Kayak gitu. Ya. Nah, setelah berhasil ngapus, ngapain? Dia ngambil data terbaru biar ke-update. Sama kayak ini juga. Kalau udah berhasil ngapus, ngapain? Panggil lagi data terbaru. Jadi biar langsung muncul data terbarunya. Kayak gitu. Ya. Atau kurang lebih kalau secara UI kayak gini. Ya, ini API delete ini ibarat kata kalau berhasil ya, itu kurang lebih kayak gini. Mana sih allocation? Nah, ini delete. Ini ada ID-nya nih. Ini saat gua klik dia ada ID-nya. Saya yakin hapus. Kayak gitu. Ya. Ini kalau gua buka konsolnya nih, ini sama persis kayak yang ini. Tuh. Perhatiin URL-nya ya. Big Boss dashboard vessel app AP location /ID. Ini sama kayak yang ada di sini. Ini gua gedein dulu. Ya, gua buka networknya. Gua hapus. Tuh. Big Boss location app location ID. Tuh. Sama persis dengan yang kita lakukan di sini. ID-nya apa? ID-nya ini kan dinamis ya. Ini listnya. Misalkan gue nggak tahu nih ID-nya berapa. Ya kita cukup saat kita klik hapus, kita ngirim ID-nya. Di sini tuh ID-nya berapa sih? Hapus. Rata ID-nya sekian. Terus udah berhasil hapus, get lagi lokasi terbaru. Jadi biar nggak perlu nge-refresh gitu. Hapus. Tuh. Dan seterusnya. Itu realnya. Nah ini kalau kita nyoba sini nggak bisa karena course. Ya course masalah dari API lah. Ini delete data yang kemarin kita lakuin. Kayak gitu. Ya. Jadi gitu ya. Kalau pengen ngapus data itu pakai ID ya. Iya. Tapi ada backend yang ngapus data bukan pakai metode delete, pakai post ada juga. Gitu. Tapi udah dikurangin sama dia ya? Iya, tapi dikurangin sama dia, betul. Nah, ibarat kata gini. Ini gue bikin lagi. Simple ya penggunaannya. Ini delete data 2 misalkan. Nah, dia di sini pakainya post. Post. Nah, di sini dia tetap URL kayak gini karena kan dia nggak pakai ID. Gini. Nah, kita ngirim ID-nya di mana? Di sini nih, koma ID. Nah, ada yang gini. Nah, kayak gini ada. Jadi ada yang pakai ini delete. Kalau delete biasanya di URL samping nih di sini. Slash terus ID-nya. Tapi kalau pakai post biasanya di sini nih. Jadi di dalam apa ya? Di dalam JSON. Sama kayak ngirim kita data baru kan kayak gini. Tuh, di dalam JSON. Ya. Atau enggak gini deh. Ini kan ini kalau mau langsung nih kayak gini. Bisa kita pengen P itu pilot ya.
misalkan ID-nya apa, bisa juga begini, terus kita panggil ID-nya. Oh, harusnya di sini. Nah, jadi ID dari ID yang atas, terus P-nya kita kirim di sini, bisa juga. Tuh, sama aja. Mau pakai PY kayak gini atau mau langsung aja kayak gini juga bisa. Sama aja. Ada backend yang ngasih strukturnya kayak gini, ada. Gue juga awal-awal agak kaget kok dia kayak gini sih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Berarti itu maksudnya dia nge-delete tetap aja ya? Tetap nge-delete. Cuman metodenya sama dia dibikin post. Gue juga nggak tahu tuh di sisi backendnya gimana, karena yang biasa gue buat tuh kayak gini. Iya. Mungkin biar lebih seragam kali. Waktu itu sih gue emang buat project KKP itu gue pakainya ini, pakai metode post buat nge-delete. Mungkin karena biar seragam aja lah gitu, biar cepet istilahnya. Nah itu ya, itu delete. Nah kalau update gimana? Nah kita hari ini mau belajar update. Update itu perlu dua, pertama ID, kedua data baru. Jadi sebenarnya update itu gabungan antara delete dan post gitu. Kalau post kita ngirim data baru, kalau delete kita ngirim ID. Nah, kalau update ngirim dua-duanya. Ya. Jadi gua kasih note di sini. Ini gimana sih? Gini. Nah, update itu gabungan post plus delete. Ya. Nah, post itu ngirim data baru. Kalau delete ngirim ID, kan gitu. Ya, ini ngirim ID. Nah, kalau update gabungan post dan delete. Artinya dia perlu ID plus data baru. Ya. Gitu. ID plus data baru ini wajib. Kenapa sih? Nah, alasnya kenapa kok perlu ngirim ID plus data baru? Ya. Kita lihat di sini, datanya banyak banget nih. Ya, datanya banyak banget. Ini gue tutup dulu. Tuh, ada 79. Ya. Namanya ngupdate itu kan memperbarui data ya. Data yang lama atau data yang salah input pengen diupdate sama dia. Ya. Kalau kita cuma ngirim data baru, program akan bingung. Lu ngirim data baru, tapi gue nggak tahu nih data yang mana yang lu mau kirim data barunya gitu. Ya. Yang ada malah nambah data baru, bukan ngupdate, bukan memperbarui data. Kenapa? Karena data program nggak tahu data yang mana mau yang lu update tuh mau yang mana gitu. Tuh. Itu alasannya pakai ID, jadi biar spesifik. Gue pengen update data dengan ID 2 misalkan. Oh ya udah, berarti data dengan ID 2 nih. Dapat data dengan ID 2, dicari sama dia. Ini, misalkan ini, data dengan ID 2 ini. Diupdate sama dia, data terbarunya apa? Misalkan ganti namanya jadi Zainul 3, bisa. Itu alasannya. Jadi ID itu gunanya untuk mencari data yang mana. Gitu. Data yang mana yang mau kita ambil. Udah dapat nih, berdasarkan ID-nya, udah dicari sama program. Nih, ID 2 datanya ini nih. Zainul 2, terus long latnya ini, terus gambarnya ini. Oke. Udah dapat. Mau lo apain? Gitu kan. Ditanya lagi sama program. Mau gue kirim data terbarunya. Oke. Kirim data terbarunya apa? Misalkan ganti jadi Zainul 3, terus long latnya ganti lagi. Ini ganti, gambarnya ganti. Udah, langsung ke update semuanya. Kayak gitu. Ya. Itulah gunanya kenapa ada ID dan data baru. ID-nya untuk spesifik datanya, mau yang mana, data barunya berfungsi untuk ya kita ngirim data yang terbarunya apa. Kayak gitu. Itu untuk update. Ya. Nah, secara codingan gimana? Gampang banget, gampang. Ya, pokoknya nggak ada yang susah lah, ngoding itu nggak ada yang susah lah.
Kalau kalian ngomong susah itu bohong lah. Ya, misalnya kita bikin update data. Ini data function ya. Ini raw function ya, kita udah belajar ya. Nah, yang di sini itu ada ID, ada data baru. Jangan data baru deh. Kalau data baru kesannya kayak post ya. Misalkan data update deh. Data yang mau diubah gitu. Ini kan ID doang nih kalau delete. Kalau post itu data baru doang nih di sini nih. Harusnya gue tambahin sih. Dia langsung ngambil dari atas sih. Harusnya bisa kayak gini. Ya, dia ngambil dari sini, masuk ke sini, ini diterima, terus kirim ke sini. Nah, ini ID, dia ngirim ID, di sini dia ngirim ID, terima, kirim ke sini. Ya, ini juga sama, ID, data update, ya dia butuh dua parameter, ada ID, ada data update. Ini ya. Terus kita panggil update data. Nah, pertama kirim ID-nya, misalnya ini ID-nya. Kirim. Sini. Nah, data update-nya apa? Misalkan gue bikin lagi ya. Mana? Data update. Gue copy yang dari atas saja biar lebih cepat. Ini gue ubah jadi data update. Nah, misalkan ini data Zainul 3. Dia kan Zainul 2. Gitu. Ini gue hapus. Data update udah ada nih. Ganti ya namanya, jangan data update, misalkan data update epi. Nah, ini. Nah, ini data yang udah ada, yang kita punya nih, data yang mau diupdate, data yang terbarunya. Kita copy aja ke sini, koma. Gitu. Ya. ID ini masuk ke sini. Data update epi masuk ke sini. Ya. Kita konsol dulu, jangan kita akses, jangan kita komunikasikan dengan EP dulu, jangan. Kita konsol dulu, berhasil keterima gak sama functionnya. ID. Ini boleh nggak sama ya. Ini kan data update IP, ini data update bebas lah. Ntar ya, postnya gue ini dulu, gue komen. Ini juga gue komen. Function-nya gue komen dulu. Ini kalau gue buka, oh update data has already been declared, kita udah pernah buat. Misalkan update data epic. Tuh, data update-nya masuk. Ini ID-nya masuk, data update-nya masuk. Ya, masuk di konsol tuh. Z03. Oke. Berarti data yang, oh ya sorry kak. Data apa? Berarti data yang di ID yang itu kita ganti pakai data update API. Betul. Data update yang ini ya. Iya. Betul. Nah, ini kan kita masih bikinnya itu masih manual ya, maksudnya pakai JSON gini kan. Nanti kalau kita udah interaksi dengan HTML, ya kita pakai UI kayak gini. Gitu. Apa latitude-nya apa? Ini terlalu banyak deh, ini yang gampang deh. Mana ya? Role. Nah, ini. Ini admin nih. Ya, gue pengen ngupdate nih. Ini aja deh, misalkan DPR. Ini gua update nih. Update. Tuh. Nah, dia namanya satu doang. Dapat nih ID-nya nih. Ini saat gua klik ini tuh dapat ID-nya. Di belakang dapat ID-nya. Gua ubah misalkan jadi DPR update. Gua send. Data terbarunya ini DPR update, gua send. Ya, yakin. Loading. DPR update. Berubah. Ya. Ini yang pengen kita lakuin. Gitu. Tapi ini harus ada interaksi dengan HTML. Nah, sementara kita kayak gini dulu. Pakai bikin data kayak gini. Ya. Nah, Axiosnya gimana? Axiosnya tinggal Axios titik
Kalau update itu namanya patch. Ya. URL-nya apa? URL sama kayak yang atas. Ya. Jadi URL itu notabene sama biasanya. Kita copy aja. Karena sama kayak delete dia. Patch, terus ID-nya udah dapat, data update. Udah, sesimpel itu. Gini doang tuh. Jadi ID-nya sama, URL sama kayak yang delete tuh. Tapi sekarang ada post di sini. Gitu. Terus tinggal kita den itu kalau berhasil. Jadi kalau mau berhasil mau ngapain gitu. Misal kalau berhasil, gue mau panggil lagi get datanya, get data terbarunya. Gitu kan kayak ini, kayak gitu ya. Ini kalau gue update lagi nih, dia sebenarnya di belakang dia nge-get data lagi nih. Tuh. Jadi biar data itu berubah. Tuh. Nge-get lagi data terbarunya. Jadi nggak perlu nge-refresh lah istilahnya. Gini doang, nge-patch. Cuman dia sekarang butuh 2 parameter. Ada ID, ada data update-nya. Kayak gitu. Nah, udah, sesimpel ini. Buat ngupdate data. Ya, jadi update itu pakainya patch. Kalau kalian pengen tahu metode itu ada apa aja, ya kan yang kita pelajari itu ada get, ngambil, post, nge-create data, delete, yang hapus, page update. Sebenarnya ada lagi. Nih, gue buka Postman. Tuh, di sini tuh ada get, ada post, kita udah belajar ya. Get udah, post udah. Nah, put. Nah, menarik nih. Put sama page itu sama. Ya. Put sama page itu sama. Dia buat sama-sama ngupdate. Jadi ada yang pakai put, ada yang pakai page. Itu backend aja terserah. Backend mau pakai mana. Misalkan mas gue pakainya put, ya udah lu ganti berarti. Frontend ngubah, jangan page tapi put. Gitu. Tapi fungsinya sama-sama buat ngupdate put sama page. Ini delete pasti tahu. Ini head option nggak pernah dipakai. Jadi cuman ini aja nih. 1, 2, ini sama ya 3, 4, 5. Put sama page sama. Kayak gitu. Cuman ngubah ini mah gampang lah. Put, page. Nah, terserah lah mau pakai yang mana. Itu backend ya biasanya yang ngatur. Gitu. Tapi semuanya sama aja. Cuma metode di sini aja yang beda. Kayak gitu. Ya. Logika di belakang gimana? Di backend. Nah, logikanya udah pernah kita buat nih waktu kita masih belum pakai Axios. Mana nih? Nah, logikanya kayak gini nih. Kita ngirim ID, terus data terbaru masuk ke sini. Nah, ini database, karena kita belum punya database. Dicari sama dia tuh. Dari database yang kita punya, dicari ID-nya sama nggak dengan yang diminta. Gitu. Oh, sama. Kalau sama ketemu nih result. Habis itu diubah datanya pakai data update. Terus diambil lagi data terbaru. Ini logika di belakang. Logika di backend. Gitu. Tapi kalau logika di front end cukup gini doang. Cukup gini doang. Nah, jauh lebih mudah kan? Gitu. Jadi alasan gue ngasih tahu dua sisi biar kalian tuh kebayang gitu sistem yang di belakang tuh kayak gimana. Itu sih. Iya. Gimana? Bisa dimengerti? Ika? Bisa, Kak. Bisa. Noel, ada pertanyaan? Aman. Mana ya? Pokoknya ini tuh penting banget, serius. Ini tuh penting. Ini tuh API itu benar-benar kerjasama antar negara, antar klien. Kayak kemarin lu pasti tahu kan berita yang katanya data kita mau dikelola sama siapa namanya? US ya, tahu gak sih? Aduh, Oh, nggak tahu ya. nggak dapetin. Oh, ya pokoknya kemarin ada tuh katanya peraturan buat nurunin impor itu katanya data kita mau dikelola sama US. Nah, kita nggak fokus ke politiknya enggak. Tapi itu sebenarnya maksud dikelola sama US itu sebenarnya kita
gue nggak tahu ya negara kita disimpan sama siapa, mungkin sama pusat data nasional kali ya, atau PDN, pusat data nasional, mungkin pegang sama mereka. Nah itu PDN itu ngirim API. API-nya apa? Ya GET, kan ngambil data gitu. Jadi ada API GET dibikinin sini sama orang PDN, dibikin. Nah itu tuh isinya adalah semua data masyarakat Indonesia di GET lah sama government US, entah government apa gitu, diambil sama dia. Udah dia dapat semua data kita gitu. Jadi ngirim datanya tuh nggak pakai mobil, nggak pakai flash disk, nggak gitu ya, nggak pakai flash disk yang banyak atau pakai server yang banyak dibawa-bawa ke US, nggak. Dia cuman kayak gini doang, sesimpel itu. Ngambil datanya sesimpel itu. Mana ya, ngambil datanya gini nih, GET nih, makanya kita udah belajar nih. Udah gini doang nih, simple banget kan, langsung dapat semua tuh seluruh data negara Indonesia. Gitu. Cuman gini doang dia. GET, Axios titik GET, URL-nya apa? PDN misalkan, kan dia punya API kan, kita nggak tahu API mereka apa. Gue kalau tahu bisa nih gue GET gitu. Ini URL-nya, ya udah gue GET, udah berhasil semua tuh. Gue dapat seluruh data masyarakat Indonesia, rumahnya Ika, sampai nomor teleponnya Ika, sampai kuliahnya di mana, sampai bank ATM-nya gue juga tahu. Gitu. Jadi caranya simple tapi datanya sensitif, itu yang bikin bahaya. Lu pun bisa. Ini kalau gue tahu URL-nya nih, terus gue kasih ke lu, udah lu tinggal gini dong, dapat semua tuh data. Iya. Gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Tapi gue jangan deh, gue ngeri. Tadi gue mau buka portal KKP tapi gue takut ke detect. Gitu. Ya. Bisa aja gitu. Ya. Jadi itulah alasan kenapa programmer itu mungkin kalau kita ngeliat hacker itu ditakutin gitu-gitu segala macam, ya karena kita yang tahu gitu, sisi belakangnya bekerja tuh kita yang tahu. Bener gak sih? Iya. Iya. Padahal mah caranya simple kan kalau udah kita pelajarin kan. Benar. Ini kalian nih kalau benar-benar bisa ngerti ini nih, 4 ini nih, update, get, post, delete ini, wah ngeri nih. Kan caranya simple. Tapi kan yang bikin orang ngeri itu ada apa? Datanya. Iya. Anggaplah kalian tahu nih API PDN nih, Pusat Data Nasional. Kalian ngubah data. Ya, misalkan nih gue udah kaya raya, udah triliuner. Gue pengen hidup gue nyaman. Gitu kan? Gue pengen hidup gue nyaman, gue nggak mau orang tahu gue. Ya udah gue update aja data diri gue. Statusnya gue ubah udah meninggal. Selesai kan? Udah tuh gue udah nggak dianggap lagi di dunia ini, di Indonesia, bener nggak? Oh udah meninggal dia, ini datanya ada, udah meninggal dari 2 tahun yang lalu misalkan. Padahal gue lagi bersantai-santai gitu. Bener kan? Bener kan? Iya. Asal gue tahu API-nya, gue dapet nih, nah, pasti kalau kita udah nge-get pasti kita tahu kan lain-lainnya kan. Karena kan satu API. Gue dapet nih data PDN seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ada nama gue nih, gue tahu dong ID-nya kan. Setelah gue dapet, gue jadi tahu ID-nya. Ya, taunya dari mana? Kan di sini ada. Ini gue jalanin nih, get. Anggaplah misalkan ini gue berhasil nge-get data pemerintah. Ntar, ini gue komen dulu. Nah ini, misalkan ini datanya, data pemerintah. Namanya ada. Namanya Zeno, kan jadi tahu ID-nya gue, ya kan? Ya udah, ID-nya gue udah dapat, gue ubah statusnya jadi udah meninggal, udah wafat, udah selesai kan? Gitu. Atau nih, yang lebih serem, ya kalian punya mantan misalkan, mantan kalian tuh nyakitin kalian, udah ubah statusnya udah mati gitu kan? Ngelamar kerja susah tuh. Bener nggak? Iya. Kan kerja itu kan sekarang itu ngirim KTP, nomor nik kan.
Kan pasti dicek tuh nomor nicknya, dicek ke database, ini orangnya gimana, BI checkingnya gimana, aman nggak, pernah berbuat masalah nggak, SKCK-nya gimana, bener nggak? Betul, betul. Itu kan hanya dengan nick aja, itu ID uniknya lah. Nick kan semua orang pasti beda, atau kita nyebutnya foreign key lah. Udah tuh, dilihat di database ternyata lah udah meninggal, kok nih orang ada gitu kan. Tuh. Jadi kita bisa bermain-main lah dengan ini semua, kita bisa. Ini otak jahatnya ya. Iya. Ya gue sengaja ngasih tau ini biar kalian tuh seru gitu. Ternyata seru ya gitu. Biar jadi ada motivasi buat belajar gitu. Salah satu motivasinya guys. Ya bisa banget ya. Kayak gitu. Ini update. Ya, ubahlah tuh setelah kalian. Atau misalkan pokoknya gue pernah dapat bocoran. Pokoknya data PDN itu benar-benar komplit ya, benar-benar komplit. Gue pernah dapat data dari Dukcapil. Dukcapil. Jadi Dukcapil itu punya data kita dan dia itu berdasarkan nomor NIK gitu. Jadi kalau gue tahu NIK lu nih, Ika atau Noel, gue ketik NIK lu, ketahuan tuh. Gitu. Lu tinggal di mana, tapi nggak ketahuan sampai banknya. Gue belum dapat sampai ke situ. Oh, belum, berarti akan ya. gue hanya dapat nama, pokoknya data diri yang ada di KTP, sama ya serempet lebih detail lah, itu aja. Tapi nggak tahu sampai bank segala macam, sampai SKCK nggak, belum. Tapi gue denger sih terintegrasi sama itu, tapi nggak dikasih sama mereka sampai ke dalam itu, enggak Iya, iya. gitu ya. Kalau sekarang yang gue dapetin detail itu ya data kapal, karena kan ya gue di Kementerian Kelautan, ya gue tahu semua gitu. Gila, itu yang Nick langsung dapat tempat tinggal asli itu. Iya, dapat tempat tinggalnya. Lihat. Kalau data kapal gue bahkan sampai dapat modalnya berapa. Modal dia bikin kapal gue tahu. Siapa aja dia, patungan atau beli sendiri atau dari PT dia. Terus eksekutif di perusahaannya tuh siapa aja gue tahu. Itu. Kalau kapal dia berdasarkan nomor NIB, nomor tanda selar. Jadi kalau di kapal itu ada nama, kan kalau di motor itu plat nomor ya. Ya kan, misalkan plat nomor motor lu berapa gitu. Nah, kalau di kapal itu ada namanya tanda selar. Dan ini ada semua di kapal tuh, tercantum jelas. Iya, iya. Kayak itulah nomor kapal tuh. Ini kalau gua searching nih, GT ini gue searching udah ketahuan semua. Ini gue tahu siapa nih. Gitu ya. Sama sebenarnya juga nomor apa namanya, plat motor juga ada tuh, plat motor juga ada gitu. Cuman dia bukan Kementerian Kelautan. Kalau plat nomor itu yang sekarang project yang gue buat nih, Kementerian Hukum. Iya. Gitu. Misalkan motor lu kena tilang nih, ya udah gue tinggal searching aja plat nomor lu berapa, gue hapus, udah selesai kan. Ya pakai mana, pakai API mana ya, ini API delete. Iya. Gue udah tahu API-nya, database-nya juga gue tahu, ya udah, mana nomor kapal, apa nomor plat lo, apa nomor plat motor lo, udah gue tulisnya di sini nih, plat nomornya apa, misalkan B123, terus misalkan BOS misalkan ini, udah gue hapus, kelar. Lu nggak datang pengadilan nggak masalah, karena kan pengadilan ngambil dari data kan, dari database kan. Iya. Tapi kan di database sudah kosong, ya udah selesai. Gitu. Selesai udah permasalahan. Udah jadi plat apa tuh yang anti tilang tuh. Iya. RI 1 ya. Gitu. Ya. Bahkan gue tahu sampai tahu pelanggaran kapal ini apa aja, gue tahu. Jadi bukan hanya tahu pemiliknya, gue sampai tahu pelanggaran kapalnya tuh apa aja gue tahu. Jadi kapal tuh juga punya pelanggaran, kayak dia masuk ke zona konservasi, konservasi itu juga pelanggaran tuh.
Zona konservasi kan zona yang dilindungi kan, kayak apa namanya tuh, Pulau Komodo itu kan zona konservasi kan. Iya. Nah itu juga ada tuh pelanggaran-pelanggaran gue tahu. Dia udah bayar denda belum buat pelanggaran yang dilakuin tuh tahu. Gitu. Semua apa kuncinya ini? CRUD ini. Get, post, delete, update ini kuncinya di sini semua. Gitu. Ini makanya gue bilang ini tuh komunikasi yang sangat penting di API. Jadi kita kalau mau komunikasi dengan data API, dengan database itu ya dengan API. API-nya apa aja ini? Ada post, ada delete, ada update, ada get. Gitu. Udah lu tinggal muter-muter di sini aja. Gitu. Sisanya hanya lebih ke mengolah datanya aja. Mau dibentuk seperti apa segala macam. Tapi ya kuncinya ini dulu. Gitu. Kalau ngolah data jadi tampilan mah itu lebih ke ya, ini lu lah apa namanya? Kreativitas lu lah. Gitu kan. Kayak di sini gue ngambil data terus gue jadiin apa namanya, ini kan data yang sama nih sebenarnya ya. Ada orang yang dapat data cuma dibikin table kayak gini ada ya, tapi ada juga orang yang dapat data kayak gini dibikin peta jadi kayak gini. Sebenarnya datanya sama, sumber datanya sama, cuman lebih ke kreativitas aja lu mau bikin kayak gimana tampilannya. Kalau ini peta, kalau ini table doang munculin, kalau ini peta. Jadi balik ke diri kita maunya UI-nya seperti apa, itu mah kreativitas kita masing-masing lah gitu. Datanya sama aja, sama persis sama kayak ini karena emang gue ngambil dari sini. Nah di sini gue jadiin seperti ini gitu ya. Kayak gitu guys, jadi kita mah di belakang layar aja lah Behind the scene. ya, behind the scene. Bener guys, enakan gitu kan di belakang layar, tapi ya lu bisa seenak lo gitu, bener gak sih? Iya. Tanpa orang tahu gitu kan lu siapa, ya di depan lu pura-pura polos aja lah. Bener gak? Kayak gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan buat CRUD ini? Kalau nggak ada, coba ditulis dulu nih codingannya biar nggak lupa. Oke. Pokoknya ini bentuk apa ya? Bentuk umum ya buat CRUD. Jadi kalian nanti kalau ada project yang suruh integrasi dengan API, pakai ini. Codingnya sama. Bentuk umumnya kayak gini. Berarti yang dari data update API ini ya ditulis ya? Gimana? Iya, Oke. yang update.
Ika itu seminar di mana Ika? Di kampus? Iya kan niatnya mau bikin di kampus, cuman belum dikasih tahu sama Pak Iksan sih. Oh, dari Pak Isan langsung? Enggak dari aku, cuman aku belum info ke Pak Iksannya buat Oh. minjem aula segala macamnya. Ini dari Ormawa? Iya, Ormawa apa? Himsi, Oh, IMSI. Sekarang ketuanya siapa? Afrah, Afrah. Semester? AA, semester 5 sama kayak aku. Oh. Tapi dia anak pagi. Dulu kan Zelita ya? Hmm, Zelita mas ikut zamannya Zelita, Ika ikut. 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 Rini ikut juga masih. Masih. Oh. Tapi September katanya. Kenapa? September itunya acaranya. Maksudnya gimana? Gak kedengeran jelas. Acaranya September. Iya niatnya September, cuman tanggalnya masih belum ditentuin sih. Soalnya masih bingung mau acaranya gimana gitu. Terus mau ngambil maba atau enggak gitu. Kalau perlu bantuan gue buat ngedesain acara boleh Ika, kabarin aja. Oh, siap-siap. Maksudnya kalau lu bingung nih mau desain kayak gimana, mungkin gue bisa ngasih masukan lah. Gitu. Karena kan seminar yang HMTI kan gue juga ngikut ngurusin juga. Dari peminjaman aula segala macam, bisa lah. Gitu. Nanti kalau lu ngalamin kesulitan kasih tahu aja nanti. Tapi kemarin ya kalau dari pengalaman yang kemarin gue bikin seminar itu gampang kok, Pak Isan termasuk gampang. Tapi harus dari jauh hari gak sih? Betul itu. Nah gue itu kemarin itu nggak jauh hari tuh. Wah gue lumayan mepet tuh. Tuh. Tapi memang bagusnya emang jauh hari. Suratnya gampang kok Ika. Gua kemarin nggak nyampe 10 lembar, cuma 3 lembar. Gitu. Kendalanya itu cuman ini aja, yang bikinnya mager udah. Betul sih. Kalau orang yang bikinnya nggak mager nih, yang bikinnya nggak mager cepet. Tuh. Atau lu perlu suratnya, gue ada nih. Nanti lu ganti-ganti aja di logo HIMSI segala macam gitu-gitu. Formatnya. Oke, nanti gue kirim ya. Oke. Gitu. Ya gue pakai surat itu berapa kali kena revisi ya, cuman yang terakhir enggak. Nah siapa tahu nanti lu pakai itu nggak kena revisi sama sekali kan. Nah kita juga kedua itu harus cepet-cepet ngajuin karena takutnya ada ormawa lain yang make. Iya makanya mau ini dari sekarang sih. Itu juga harus surat ke rektor loh. Iya harus rektor juga. Kayak gitu. Kalau rektor dapat biasanya kepala kampus ikut. Kalau dulu sih gue buat umum ya dibukanya, jadi semua ormawa, semua maba, cutting semua boleh ikut. Cuman gimana caranya biar mereka mau ikut kak? Apakah harus ada yang menarik kah biar dia ikut? Betul, pertama kita harus nyediain undangan gitu. Biasanya undangan itu buat cutting sama buat ormawa lah gitu, undangan resmi dari kita, dari HIMSI. Terus kalau buat kelas kita ini aja pakai apa namanya brosur aja, apa namanya sih, pamflet kita kasih gitu lewat ketua kelas kita, atau enggak kita masuk ke kelas izin buat ngumumin kita ada kegiatan gitu. Masuk tuh per kelas-kelas tuh kita ajak, kita kasih pamfletnya gitu. Tuh terus yang kedua kita bisa adain hadiahnya nggak usah gede-gede ya, apa aja gitu kan, orang juga nggak akan tahu kan hadiahnya apa gitu. Kalau dulu gue hadiahnya parfum sama itu juga parfum ada yang nge-endorse gitu. Gitu parfum mungkin
Kalau buat perempuan misal kerudung berapa gitu kan, buat seru-seruan aja. Sama sertifikat, biasanya sih orang nyari sertifikat ya kalau maba gitu, sertifikat. Terus sama dapat snack, udah. Snack ya snack yang satu kotaknya ceban aja. Biasanya menarik tuh. Sama undang dosen-dosen ya, kasih aja undangan resmi ya. Tapi kalau dia nggak datang ya biarin aja, ini kan kita udah ngundang tuh. Tapi kalau workshop tuh kita perlu ada prakteknya apa enggak ya enaknya? Nah, setahu gua bedanya seminar sama workshop itu, kalau seminar cuma ngomong. Kayak Kalau workshop itu pasti workshop, praktek gitu. Pasti praktek. Nah, kalau gua kemarin workshop, jadi pagi itu gua penyampaian materi pakai PPT ya, kayak presentasi. Nah, siangnya gua lanjut praktek sampai sore kayak gitu. Jadi seharian tuh. itu seharian berarti ya? Iya, dari Kita nggak jam mungkin 9. seharian sih. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh seharian. Ya maksudnya kalau seharian kira-kira apakah bisa gitu? Bisa. Itu gue kemarin bukti bisa. Waktu di kampus tuh seharian. Dari jam 9 sampai sore sampai jam 3. Itu ada istirahatnya nggak Kak? Istirahatnya ada siang. Istirahat siang, makan 15 menit baru. Gitu. Karena kemarin kita itu gratis ya, kita itu kemarin nggak dipungut biaya tapi dapat snack. Jadi ya makan siang itu ya mereka nyari aja. Nanti ya intinya jam 1 itu kita ngajak dia buat masuk lagi pesertanya gitu. Misalkan ternyata ada yang nggak ikut di kedua, ya udah kita nggak usah maksa, seadanya aja gitu. Kan mungkin orang ngerasa siang udah capek gitu kan, ya udah. Tapi kemarin memang gue jujur masih berantakan lah gitu. Mungkin di HIMSI bisa diperbaikin lebih rapi gitu. Ika sebagai apa emang? Soalnya itu aku kan jadi koor pendidikan kan. Mm-mm. Terus proker aku ya ada workshop gitu. Niatnya sih maunya internal kan. Cuman kayaknya sayang sih kalau internal gitu kan. Sayang Ika, Jadi emang pengennya dibuat HIMSI itu di- berapa orang? Kan dikit juga kan? Iya dikit doang. Jadinya kayak les bang jadinya nanti. Mendingan internal, tapi ya mendingan umum, publik, internal juga ikut gitu. Mm-mm. Ramein juga, jadi panitia ikut juga. Karena kemarin itu gue kekurangannya panitia banyak kan muter-muter doang, diri doang, gak ngikut. Tuh. Yang diri ya adalah seksi keamanan misalnya atau seksi apa ya, buat ngecek aja gitu, ada kesulitan atau apa gitu aja. Sisanya ikutan juga gitu. Kalau HMTI tahun ini juga mau ngadain workshop, cuman di luar dia, gue nggak tahu di mana tuh. Katanya sih di sekolah. Oh di sekolah. Mm-mm. Di anak-anak SMK gitu. Tapi itu tuh rada susah tuh, kita harus punya orang dalamnya lah yang ada di sekolah tersebut. Betul tuh. Di sekolahnya pasti. Iya, ribet perizinan di sekolah. Terus kita juga resikonya lebih gede menurut gua. Kenapa? Karena kita bawa nama kampus tuh. Tuh, takutnya nanti ada teman kita yang songong atau apa, etikanya yang buruk, itu kena tuh. Nama baiknya kena. Gitu. Jadi harus lebih ekstra hati-hati tuh, dan harus lebih matang tuh kalau di luar. Kan kalau di kampus mah ya udahlah gitu kan, isinya juga masih sama mahasiswa BSI juga. Gitu. Atau nanti lu biar lebih rame lu bisa ngundang-undang anak sekolah datang ke BSI, boleh. Gue juga kemarin kayak gitu, ngundang anak-anak sekolah, yang anak SMK segala macam yang di sekitaran Cikarang, undang aja, datang ke sekolahnya ngasih undangan gitu. Boleh kok kalau gitu, boleh, biar lebih rame lah istilahnya.
Modalnya kecil kok, modalnya kecil. Kan ini gratis, apa namanya? eh Aula gratis. Terus banner juga gratis dari kampus. Karena kampus tuh setahu gue kemarin ya, gue itu kampus itu nggak ngeluarin anggaran. Jadi kampus itu ngeluarinnya cuman surat perizinan aula sama banner sama bangku segala macem lah gitu doang. Nah, baterai kalau nggak salah ya, baterai itu dari kita, baterai sama konsumsi. Waktu itu kita patungan aja panitia 15.000 buat konsumsi mereka, itu aja. Itu banner BSI kah atau? Enggak, kita banner ngedesain, cuman nanti kita kasih BSI yang nyetak. Oh. Kemarin gue gitu ya. Nah, makanya kalau emang lu mau dapat anggaran dari kampus, lu harus cepet-cepet. Bisa, cuman karena kemarin gue telat kan, ya itu akhirnya gue susah buat dapetin anggaran. Oke. Sebenarnya menurut gue ya, buat ngajuin anggaran aula gitu-gitu di BSI termasuk gampang. Kan gue juga dulu di pondok ya, dulu SMA kan gue juga jadi pengurus. Gue tuh kalau bikin acara gitu-gitu, proposal itu baik banget gitu. Makanya gue tuh kemarin di BSI ternyata simple banget gitu, cuman ya gitu orang-orangnya males-males, dan mungkin kebanyakan juga orang-orang yang belum pertama kali bikin acara gitu, jadi ya ala kadarnya gitu. Kalau lu terbiasa bikin proposal, gue yakin sehari jadi sama lu sendirian. Orang gampang kok gitu. Template juga ada nih Kak. Kalau mau lu anggaran apa segala macam semuanya bisa nih, gua lempar ke lu nanti di WhatsApp. Udah tinggal lu ubah aja, jadi itu semuanya. Gitu. Gitu ya. Ika. Iya kak. Oke. Tapi kira-kira baiknya tuh weekend apa weekday ya? Kalau itu Weekend kali ya? mendingan, Soalnya kalau weekday kan pasti ada jam kampusnya nggak sih? mm-mm. Takutnya ada yang nggak bisa hadir. Betul. Kalau weekend siapa yang mau datang? Itu kan dilemanya. Nah betul. Gitu. Kalau gue sih dulu di weekdays ya, di weekdays. Seingat gue sih Sabtu kan di kampus masih ada. Masih bisa. Masih ada. Ya gue di hari Sabtu waktu itu. Anak sekolah untungnya sih pada datang ya. Dan itu juga gue lumayan rame sih Sabtu. Ya intinya gitu, lu harus promosinya tuh harus gede gitu, harus rame lah, sampai anak kelas malam segala macam tuh promosinya lu ajak-ajakin gitu. Dan usahain sih menurut gue jangan bayar, karena mahasiswa itu agak berat ya kalau disuruh bayar. Betul iya. Jadi usahain sih menurut gue jangan bayar, konsumsi semua ya lu yang nanggung. Entah lu dapat anggaran dari kampus atau enggak ya lu pakai uang kas. Itu lu. Ya snack murah lah, paling 10.000 satu itunya kan, satu paknya. Nah lu targetin 100 orang aja udah rame. Gitu. Gue juga kemarin itu berapa pak gitu, itu juga nggak habis, tapi udah lumayan rame kok, maksudnya lumayan penuh gitu isinya di aula, lumayan keisi penuh lah gitu. Pertama lu ngajuin hari dulu, nanti biasanya sih di tengah jalan saat lu ngajuin propos segala macam biasanya kena perubahan lah, ganti hari ini aja biasa gitu sih kepala kampus, entah apa itu. Yang penting kita ngajuin hari dulu aja gitu. Oke kak. Oke, cukup ya buat hari ini ya. Cukup Pak, cukup. Oke, kalau cukup sekian ya. Gue juga abis juhur ini mau ada acara lagi. Thank you guys. Thank you Kak, thank you. Terima kasih kak.